Sebagai sebuah negara kecil yang merupakan negara bagian dari Cina, Makau merupakan negara yang populer dengan keindahan alamnya yang dinilai sebagai negara yang memiliki nuansa yang berbeda dengan negara lain. Namun selain keindahan alamnya, Makau sendiri dijuluki Las Vegasnya Asia karena ada beberapa hal buat sebagian orang merupakan hal yang tabu, dengan keunikan kebiasaan tradisi dan disebut sebagai negara kaya yang bernuansa glamour. Julukan lain dari negara Makau ini juga disematkan sebagai The Sins of the City atau disebut kota dosa. Julukan ini sudah disematkan oleh banyak orang. Alasannya, mayoritas melakukan kegiatan atau aktivitas ilegal bagi anggapan kita, seperti perjudian dan aktivitas yang dilarang lainnya. Meski mendapat julukan kota dosa, Macau tetap menjadi tujuan banyak favorit orang di seluruh dunia. Banyak orang merasa bahwa negara ini memiliki kebebasan dalam menikmati kesenangan hidup. Seperti halnya yang dilakukan di sebuah kota di negara kecil yang memberikan kebebasan kenikmatan duniawi yang kemudian mendapatkan predikat seperti itu. Bahkan Makau sendiri memiliki pusat perjudian terbesar di Asia, bahkan di dunia mengalahkan MGM Las Vegas di F1S. Macau menjadi negara yang memiliki semua komponen dalam hal perjudian, makanya negara Makau ini dijuluki sebagai Las Vegasnya Asia. Tempat kasino populer di kota Makau yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan hingga saat ini diantaranya Sands Macau, MGM Grand Macau, Venetian Macau, City of Dream, dan banyak lagi. Uniknya, sudah lama pemerintah kota Makau melegalkan perjudian di wilayahnya tersebut. Hal ini dikarenakan perjudian di Makau menyumbang pendapatan terbesar di wilayah tersebut, sehingga sangat sulit untuk dihentikan. Sejak awal 1960-an, sekitar 50% pendapatan resmi kota Makau didominasi oleh perjudian. Sampai akhir 1990-an, persentase pendapatan dari perjudian di kota Makau tetap stabil. Pada tahun 1998, sekitar 44,5% dari total pendapatan pemerintah dihasilkan oleh pajak langsung atas perjudian. Fakta lainnya yang cukup mencengangkan, di mana negara Macau ini termasuk negara yang memiliki anggaran yang berlebih. Di mana berbeda dengan negara lain ini merupakan hal yang tidak biasa terjadi di suatu negara. Negara ini memiliki pendapatan besar setiap tahunnya, dan dikatakan negara yang memiliki anggaran berlebih. Bahkan karena lebih, setiap penduduk atau warga negara Macau diberikan uang yang setara dengan 16 juta rupiah setiap orangnya. Sulit dibayangkan, namun itulah fakta nyata, di mana negara yang hanya memiliki luas wilayah 115 km persegi ini memiliki penduduk yang sangat banyak dan padat, yaitu mencapai 600 ribuan orang. Karena begitu padat dan minimnya wilayah, Macau sendiri terus gencar membuat proyek reklamasi di lautan tak dalam untuk memperluas wilayahnya. Namun di balik kemewahan dan megahnya Macau, tetap saja industri perjudian merupakan sumber pendapatan yang tidak stabil bagi pemerintah Macau. Karena bisnis perjudian masih bergantung pada kemakmuran ekonomi Asia lainnya, terutama Cina. Berdasarkan data Fitch Ratings, pada tahun 2018, industri perjudian di Macau tumbuh 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun persentase tersebut tertinggal dari pertumbuhan 41% di pasar kasino yang sedang berkembang seperti di Singapura, Korea Selatan, Filipina, dan Australia. Pada tahun 2019, pendapatan kasino di Macau mencapai level terendah dalam 3 tahun terakhir. Tercatat, sampai April 2019 pendapatan dari bisnis judi kasino menurun 8,3% atau terbesar dari tahun ke tahun sejak Juni 2016. Penurunan ini terjadi dikarenakan para penjudi besar mulai menahan diri di tengah perlambatan ekonomi dunia. Ditambah lagi kebijakan pemerintah Tiongkok dalam menghadapi situasi COVID-19.
tindakan keras Beijing untuk masuk dan keluar dari perbatasan akibat pandemi telah memangkas jumlah wisatawan Makau menjadi hanya 5,8 juta pada tahun 2020. Dan dorongan baru untuk mendiversifikasi ekonomi wilayah Tiongkok semi-otonom itu dari perjudian tidak membantu kota itu bangkit kembali. Alhasil, pendapatan judi turun menjadi 23,8 miliar pataca Makau atau 2,92 miliar dolar Amerika atau terendah secara bulanan di tahun tersebut. Nah, gimana guys? Makau yang sudah dijuluki kota judi terbesar di dunia saja bisa mengalami penurunan pendapatan. Lalu bagaimana dengan kalian yang masih sering berjudi? Apakah kalian masih mempercayai jika judi adalah cara untuk kaya? Stop. Hentikan semua sebelum terlambat.